Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Keajaiban Surat Al-Fatihah, amalan dahsyat pelancar rezeki. Surat Al-Fatihah adalah surat pembuka dari 114 surat yang terdapat di dalam Al-Quran. Surat ini termasuk surat Makkiyah karena diturunkan di Mekah saat Nabi Muhammad SAW belum hijrah ke Madinah. Surat Al-Fatihah memiliki banyak nama lain seperti Ummul Quran, Suratul Syifa, Suratul Syifaya, Suratul Du'a, Suratul Tohlab, Suratul Soal, Suratul Taslimi Masalah, Suratul Musyiyah, dan lain sebagainya. Surat Al-Fatihah sangat populer di kalangan umat Islam. Nyaris seluruh umat Islam hafal dengan surat ini di luar kepala. Karena sebagai surat membuka, juga karena hanya terdiri dari 7 ayat. Meskipun begitu, surat ini mencakup intisari ajaran-ajaran Al-Quran. Abu Sa'id Rafi Ibnu Maula radhiyallahu an pernah bercerita. Abu Sa'id berkata, Rasulullah SAW berkata kepadaku, "Maukah kamu aku ajari sebuah surat paling agung dalam Al-Quran sebelum kamu keluar dari masjid nanti?" Beliau pun berjalan sembari menggandeng tanganku. Tak kala kami hampir sudah keluar, aku pun bertanya, "Wahai Rasulullah, engkau tadi telah berkata, aku akan mengajarimu sebuah surat yang paling agung dalam Al-Quran." Maka beliau bersabda, surat itu adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Surat Al-Fatihah itulah Sabtul Mustasani, 7 ayat yang sering diulang-ulang dalam sholat, serta Al-Quran Al-Azim yang dikaruniai kepadaku. Hadis riwayat Bukhari. Para ulama berpendapat bahwa keagungan surat Al-Fatihah terletak pada ajaran-ajaran pokok seperti masalah tauhid, keimanan, janji dan kabar gembira bagi orang-orang beriman kepada Allah, ancaman dari peringatan bagi orang-orang kafir tentang ibadah, dan juga kisah orang-orang yang beruntung karena taat kepadanya dan sengsara karena mengingkarinya. Tema-tema besar seperti itu tercermin dalam surat Al-Fatihah yang jika dikaji secara mendalam lewat tafsir-tafsir yang sudah ditulis oleh para ulama, maka tak akan pernah selesai dijabarkan dan dijelaskan. Tentu saja kita tidak bisa memungkiri ketulusan tema yang dikandung serta keistimewaan di balik ayat-ayat yang terangkum di dalam surat Al-Fatihah. Surat ini juga menjadi penentu sah atau tidaknya sholat seseorang, baik dalam kapasitasnya sebagai imam, makmum, ataupun sholat sendiri. Jika tidak membaca surat Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Disitulah letak keunikan surat Al-Fatihah. Dalam konteks ini, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa melakukan sholat, sedang ia tidak membaca Ummul Quran, Al-Fatihah di dalam sholatnya, maka sholatnya kurang dari 3 kali, tidak sempurna." Abu Hurairah ditanya, "Bagaimana kalau kamu di belakang imam?" Ia berkata, "Bacalah secara syirik atau pelan, karena sungguh aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, aku membagi sholat yakni Al-Fatihah antara aku dengan hambaku setengah, dan hambaku akan mendapatkan sesuatu yang ia minta." Hadis riwayat Muslim. Ada juga kisah nyata keajaiban surat Al-Fatihah, amalan dahsyat pelancar rezeki. Kisah nyata ini dialami oleh Pak Ghonim yang di PHK dari pekerjaannya. Pak Ghonim bersama keluarganya disuruh segera angkat kaki dari rumah kontrakan. Tentu saja ini merupakan kenyataan yang sangat pahit yang pernah ia alami. Tak ada lagi proses diplomasi negosiasi atau musyawarah.
Semua buntu dan semua jalan satu-satunya adalah segera angkat koper dari kontrakan. Sebab Pak Siregar, pemilik kontrakan, harus segera menyerahkan rumah yang ditempati Pak Ghanim itu kepada pihak bank sebagai konsekuensi dari ketidakmampuannya membayar utang. Kabarnya, proses penyitaan rumah akan dilakukan esok harinya sekitar pukul 9 pagi. Pak Ghanim tak bisa berbuat apa-apa dengan kenyataan yang tengah dihadapinya. Apalagi Pak Siregar juga setengah dililit kesusahan. Dengan penuh kesedihan, Pak Ghanim dan istrinya, juga 3 buah hatinya yang masih kecil. Anak pertama duduk di kelas 3 SD, anak kedua masih kelas 1 SD, dan yang ketiga masih balita. Segera membereskan rumah dan mengepak barang-barang yang bisa ia bawa. Jika keesokan harinya belum ditemukan jalan keluar, Pak Ghanim sudah merencanakan barang-barang tersebut akan dititipkan pada tetangga untuk beberapa hari sebelum diangkut ke rumah orang tua istrinya di luar kota. Ia sendiri menginap di masjid dekat rumah. Kebetulan ia sering ke masjid dan sudah kenal baik dengan ketua DKM di sana. Malam harinya, Pak Ghanim tidak jadi berangkat ke masjid karena melihat sang istri tidak henti-hentinya menangis. Sangat wajar karena kejadian itu di luar dugaan. Melihat istrinya yang sangat sedih, Pak Ghanim mengajak sholat berjamaah Isya di tengah rumah kontrakan. Bagi Pak Ghanim dan istrinya, sholat kali ini terasa begitu khusyuk. Pak Ghanim berdoa, sementara istrinya dan anak-anaknya mengamini. Singkat cerita, akhirnya mereka tertidur saat malam telah berlalu. Saat terbangun pada subuh hari, sekitar jam 4.00, dilihatnya si sulung yang bernama Raffi sedang sholat. Tak pernah keduanya melihat Raffi sholat tahajud. Mereka kaget sekaligus kagum. Saat Raffi berdoa, Pak Ghanim dan istrinya mendengar anak yang baru kelas 3 SD itu mengulang-ulang bacaan surat Al-Fatihah. Mungkin ratusan kali atau bahkan lebih. Sambil mengadakan tangan ke atas, Raffi tidak membaca doa apapun selain Al-Fatihah. Selesai sholat, Raffi berkata kepada ibunya, "Bu, Raffi pernah mendengar dari Pak Ustadz kalau Allah senang mendengar surat Al-Fatihah. Raffi pun baru ingat tadi malam." Ya udah, Raffi minta sama Allah dengan Al-Fatihah itu supaya tidak jadi pergi dari sini. Mendengar penuturan Raffi yang masih kecil itu, ibunya hanya bisa mengiyakan dengan mata berkaca-kaca. "Iya, semoga saja ya nak," jawab sang ibu. Tak disangka, selepas sholat subuh, ponsel jadul milik Pak Ghanim berdering. Ternyata Pak Mukni, mantan bosnya di kantor, menelpon. Mereka berbincang agak lama. Perbincangan itu seperti mengabarkan kebahagiaan. Itu terlihat dari perubahan raut muka Pak Ghanim, yang tadinya murung menjadi cerah kembali, penuh cahaya kebahagiaan. Setelah lama berbincang-bincang dengan Pak Mukni, Pak Ghanim segera menghampiri istri dan anak-anaknya. Ia pun merangkul Raffi dengan mata berkaca-kaca. "Doamu dikabulkan nak, Alhamdulillah. Hari ini kita jadi pindah dari sini, tapi pindahnya ke rumah yang lebih bagus dari rumah ini," kata Pak Ghanim. Mantan bosnya yang bernama Pak Mukni itu menawarkan pekerjaan baru, yaitu mengurus salah satu buah villa miliknya yang baru direnovasi. Villa itu terbilang mewah, luas dan letaknya sangat strategis. Ketika Pak Ghanim mengungkapkan kondisi yang tengah dialaminya, mantan bosnya itu langsung menyuruh untuk segera pindah. Sungguh sangat ajaib. Maha besar Allah dengan segala firman-Nya. Allah menolong Pak Ghanim dan keluarganya lewat perantara surat Al-Fatihah. Subhanallah, semoga kisah di atas bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Sekian, wallahu a'lam bishawab.